Oh jangan jadi kaya, nanti hisabnya berat, nanti masuk surganya terakhir gitu. Oh jangan jadi miskin, jangan jadi fakir, karena kalau fakir itu bisa-bisa nanti jadi kafir kan. Jadi ini apalagi anak-anak muda itu, Gen Z itu kan pola pikirnya kan itu kuliah, sekolah, itu kan dalam rangka untuk bekerja. Kemudian nanti endingnya bagaimana bisa menggapai materi yang sebanyak-banyaknya kan. Nah itu kan rezeki yang menurut saya itu rezeki yang sempit itu. Setiap manusia akan mati, ya setiap jiwa akan mati. Dan kami uji, kata Allah, di dalam kehidupan dunia ini bisyarri wal khairi, dengan hal-hal kesempitan rizki, ya, wal khairi, dan pemberian rizki, keluasan rizki. Sekarang itu kan apa-apa butuh uang, entah itu kita nanti bayar kalau misal sakit di rumah sakit juga ada bayarannya, kemudian sekolah bahkan pendidikan ilmu itu kan juga ada yang bayar. Jadi sekarang itu mindsetnya itu ya, kalau aku nggak punya harta, aku nggak bisa dapat kenikmatan itu semua, kayak tadi misal ilmu, kesehatan dan sebagainya, kan mindsetnya seperti itu, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Pemirsa Imajati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar audio Dais dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Pemirsa Imajati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar audio Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di episode yang ke-251. Nah, seperti biasa, episode kali ini saya ditemani teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anis. Sehat Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini beberapa episode kita belum bertemu nih Mas Anis. Iya. Mas Aldi kemarin habis pengantin baru ini. Atau masih baru nih ya? Masih baru ya? Iya, masih baru. Alhamdulillah. Selamat. Kemarin itu Gus, Mas Aldi cuti karena masa-masa pengantin baru, Gus. Oh gitu ya. Nah Mas Aldi, ini kita kerawan Gus Hilmi wafat. Udah lama juga kita nggak ketemu beliau. Iya. Tapi biasanya beliau ngisi di Dais juga, Mas. Kalau Mas Aldi kan ketemu ya. Nah ini beliau ini sudah meluangkan waktu untuk kita. Kira-kira malam ini kita membahas apa ini? Ini membahas tentang, ya mungkin masih agak berkaitan sama episode yang lalu juga kan Mas. Dan ini mungkin kita akan membahas lebih dalam lagi. Betul. Yaitu terkait dengan rizki yang barokah, yang berkah gitu. Nah, terkadang kan kita kan memaknai rizki itu kan sekedar materi, sekedar harta benda. Nah itu nanti kita akan membahas bagaimana rizki sebenarnya itu bisa dimaknai secara luas gitu. Iya. Karena kan terkadang hari ini apalagi anak-anak muda itu, Gen Z itu kan pola pikirnya kan itu kuliah, sekolah, itu kan dalam rangka untuk bekerja. Kemudian nanti endingnya bagaimana bisa menggapai materi yang sebanyak-banyaknya kan. Nah itu kan rezeki yang menurut saya itu rezeki yang sempit gitu loh. Padahal kan dalam Islam kan rezeki itu luas. Nah mungkin ini Gus, kita pengen tahu tentang makna rezeki itu apa Gus? Apakah tadi tentang materi saja atau ada hal lain yang harus kita ketahui tentang rezeki itu Gus? Semoga Gus. Iya, jadi kalau rizki dalam makna yang luas, yaitu tentu meliputi segala karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya, makanya dalam beberapa ayat itu rizki itu disebutkan dengan istilah khair, kebaikan. Kan itu, ya. Ma anzalta ilayya min khairin fakir, itu
doanya Nabi Musa, atau dalam ayat yang lain bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un gitu. Jadi setiap manusia akan mati, ya, setiap jiwa akan mati, dan kami uji, kata Allah, di dalam kehidupan dunia ini bisyarri wal khairi, dengan hal-hal kesempitan rizki, ya, wal khairi, dan pemberian rizki, keluasan rizki, fitnatan sebagai ujian. Ya, wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu akan kembali. Jadi kata kebaikan itu ya meliputi semua karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa harta atau kesehatan, ya, bahkan yang paling tinggi itu adalah hidayah. Ya. Kalau ilmu, Gus? Ilmu itu, jadi semua itu, ya, jadi justru harta itu adalah rizki yang paling rendah sebenarnya. Ya, lebih tinggi lagi ya al-afiyah itu, sehat, selamat, ya. Kemudian lebih tinggi lagi ilmu, hidayah, dan seterusnya. Jadi rezeki itu ada tingkatannya, Gus? Iya, ya, jadi sesuai dengan tentu prioritas, ya, prioritas kehidupan kita. Karena memang rizki yang paling tinggi ya bahwa kita mendapatkan hidayah yang nanti bermanfaat di akhirat, kan itu. Jadi kalau urusan dunia ini dalam arti harta, itu Rasulullah SAW itu mengatakan lauka natid dunya ta'dilu janaha ba'udoh. Kalau saja dunia itu setara dengan sayap nyamuk, padahal sayap nyamuk kan nggak ada nilainya. Kalau saja itu kok ada nilainya seperti nilainya sayap nyamuk, maka orang kafir nggak akan bisa minum setetes air di dunia ini. Tapi karena dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah, maka dunia ini diberikan kepada siapa saja, baik mukmin maupun kafir. Orang baik, orang jahat, semua dikasih. Ya, karena memang beda dengan di akhirat. Nah, akhirat itu punya nilai yang tinggi. Maka tidak diberikan akhirat itu, kenikmatan di akhirat, kecuali kepada orang yang beriman. Berarti rezeki yang tadi berupa harta atau materi itu siapapun Allah kasih. Nah, makanya itu dikatakan itu sesuatu yang paling rendah dari tingkatan rizki. Karena kan ini semua orang diberi itu. Mas Aldi, jangan sampai kita iri kepada mungkin, mohon maaf, ada orang non-muslim atau orang kafir atau orang yang mungkin jarang ibadah tapi rezekinya itu melimpah ruah. Iya, karena harta itu ya. Karena Allah, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Karena Allah memberi rezeki dalam bentuk dunia ini, harta ini kepada siapa saja tanpa perhitungan. Dalam arti itu hak prerogatif Allah untuk memberi rezeki kepada siapa saja. Dan tadi kalau di dunia ini ya semuanya diberi rezeki, hewan pun dikasih rezeki. Kalau manusia ya baik yang beriman, yang tidak beriman, ya orang baik, orang jahat, semuanya diberi rezeki oleh Allah di dunia. Dikasih karunia hidup berarti pasti dapat rezeki. Iya, betul. Jadi kalau rezekinya habis ya mati dia. Ya karena jaminan orang itu diberi hidup oleh Allah, maka dijamin oleh Allah rezekinya. Tadi terkait dengan dunia, harta itu kan bahkan diibaratkan nggak ada harganya kan, Gus. Cuman kan kalau anak-anak sekarang nih, terutama ya mungkin seumuran saya gitu, Gen Z atau mungkin yang masih muda itu kan mikirnya gini, Gus. Sekarang itu kan apa-apa butuh uang. Entah itu kita nanti bayar kalau misal sakit di rumah sakit juga ada bayarannya, kemudian sekolah bahkan pendidikan ilmu itu kan juga ada yang bayar. Jadi sekarang itu mindsetnya itu ya kalau aku nggak punya harta, aku nggak bisa dapat kenikmatan itu semua kayak tadi misal ilmu, kesehatan dan sebagainya kan mindsetnya seperti itu, Gus. Nah, sebenarnya biar kita itu punya pemikiran bahwa harta itu nggak ada apa-apanya, itu apakah kemudian kita menghinakan harta atau mungkin menghindari atau gimana, Gus? Biar kita itu memahami bahwa rezeki itu nggak cuma harta gitu loh, Gus. Ya. Jadi ketika
dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah, itu bukan berarti kemudian kita menolak ya harta sama sekali, karena memang kehidupan dunia ini harus kita lewati. Dan dunia ini menjadi bekal bagi kita untuk menuju ke akhirat. Jadi orang itu kadang kan tadi berpikirnya itu hitam putih. Kalau ngomong kita bicara akhirat seakan-akan harus meninggalkan dunia. Kalau kita bicara dunia seakan-akan itu lupa akhirat. Padahal kan tidak begitu. Ya, Rasulullah SAW itu kaya atau fakir. Kan sering ditanyakan begitu. Ya. Karena sudut pandangnya orang ya kalau nggak kaya ya fakir kan gitu. Ya. Padahal Rasulullah itu ketika ditanya oleh malaikat Jibril, apakah ingin menjadi nabi yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman? Jadi ada nabi yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman. Yang tidak ada orang yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman hingga saat ini. Paling kaya itu Nabi Sulaiman ya. Atau menjadi nabi yang fakir seperti Nabi Isa. Apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau mengatakan bahwa beliau ingin menjadi nabi yang sehari lapar dan sehari kenyang. Ya, dalam arti apa? Dalam arti cukup. Ya, sedang saja. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma ij'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan aku ini miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Maksudnya miskin itu tidak kaya tapi juga tidak fakir gitu. Karena fakir dan miskin itu dua hal yang berbeda gitu. Ya, jadi dalam asnaf zakat itu ada dua kelompok itu. Kan asnaf zakat kan ada 8. Ada fakir, ada miskin. Beda. Ya, jadi walaupun makna miskin dari doa Rasulullah itu kalau kita baca syarah hadisnya ya macam-macam. Miskin itu bisa bermakna sakinah. Dalam arti tenang, akar katanya ke sakinah itu. Ya, dalam arti tenang, tidak berorientasi duniawi. Tapi ada juga yang mensyarahi itu bahwa miskin dalam arti tidak ghani, tapi juga tidak fakir. Ini dikaitkan dengan tadi ketika Rasulullah ditawari apakah ingin seperti Nabi Sulaiman, nabi yang kaya, atau seperti Nabi Isa yang fakir, maka beliau memilih untuk sehari lapar dan sehari kenyang. Nabi Isa itu fakir ya Gus? Nabi Isa fakir. Berarti ini Gus ya, artinya keseimbangan hidup itu penting Gus ya? Oh iya betul. Karena kan kalau nggak seimbang kan tadi artinya timbangan saja kalau nggak seimbang itu kan jomplang ya, artinya banyak ada yang tidak adil loh Mas Agus. Nah, untuk mencapai keseimbangan dalam rangka kita menggapai dunia juga dapat, akhirat juga dapat, itu bagaimana Gus? Iya, jadi memang keseimbangan itu menjadi inti dari ciri khas agama Islam ini. Dikatakan umat Islam itu ummatan wasaton. Litakunu syuhada 'alan nas. Ya. Umat yang wasatiyah, umat yang seimbang, yang harmoni, yang tengah-tengah kan itu. Makanya makna hikmah ya. Itu maknanya kan macam-macam ya. Tetapi ada yang menarik di kitab namanya Uyunul Hikmah. Ya, itu kitab itu membahas kata makna hikmah. Nah, hikmah itu salah satu maknanya adalah seimbang itu, harmoni. Makanya dulu dokter itu disebut hakim. Ya. Dokter disebut hakim. Ya, kita kenal dokter itu kan tabib. Tapi kalau kita buka kitab-kitab kuno, itu dokter itu dulu juga disebut sebagai hakim. Kenapa Gus? Karena apa? Karena dokter itu tugasnya menyeimbangkan. Orang sakit itu misalnya darah tinggi, kemudian dikasih obat itu untuk menurunkan tekanan darahnya supaya normal lagi. Darah rendah terus dinaikkan biar normal kan gitu kan. Gulanya tinggi, gulanya rendah. Hanya gitu aja. Hormon juga begitu. Orang sakit itu dinormalkan hormonnya. Dinormalkan, ada penyakit, virusnya dihilangkan, dinormalkan lagi. Jadi makanya dokter itu dikatakan hakim. Orang Indonesia menyebut qadhi itu hakim. Ya kan? Qadhi itu hakim, yaitu orang yang memutuskan perkara di pengadilan tuh, ya, membuat vonis. Itu apa?
membuat vonis yang adil, yang seimbang antara jaksa yang menuntut atau pengacara yang membela ini melakukan pembelaan hukum terhadap terdakwa atau tersangka kan gitu kan. Nah, ini kemudian hakim memberikan vonis yang seimbang kan gitu kan, melihat dari dua sudut pandang. Harusnya seimbang Gus ya hakim itu ya. Maka disebut sebagai hakim. Maka lambang keadilan itu kan apa? Timbangan itu. Nah, jadi ketika Al-Qur'an mengatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, maka dia telah mendapat kebaikan yang banyak. Ya, jadi orang yang bijaksana, orang yang bisa harmoni, bisa menyeimbangkan segala hal, itu dia telah diberi kebaikan yang banyak. Orang yang punya hikmah itu gimana Gus? Ya itu tadi berarti dia orang yang bijaksana. Ya, orang yang bijaksana. Itu nggak harus jadi dokter kan Gus? Itu tadi kan istilah saja untuk mencontohkan bahwa kenapa dulu tabib itu kok disebut hakim. Jadi ada sebagian ahli lughah yang memaknai hikmah itu artinya seimbang. Nah, dikaitkan dengan ayat tadi bahwa orang yang diberi hikmah dalam arti orang yang bijak, yang bisa berdiri di dua sisi itu tadi, bisa menciptakan harmoni yang seimbang, maka itu telah mendapat kebaikan yang banyak. Kalau kita cari di ayat Al-Qur'an, kata khairan katsira itu hanya ada 2 tempat. Satu di pernikahan, ya. Jadi wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, jadi dalam pernikahan itu kalau kita ada sesuatu yang kita tidak sukai dari pasangan kita, baik istri kita maupun suami, bahwa walaupun di situ kalimatnya istri ya, kalau ada sesuatu yang kita tidak sukai dari istri kita, itu barangkali di balik itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Nah, jadi ada khairan katsira itu hanya 2 tempat itu. Satu di pernikahan, yang satu hikmah tadi. Ya, hikmah. Keseimbangan itu. Ya, keseimbangan tadi. Nah, jadi hanya 2 terkait dengan rezeki nih Gus. Tadi kan gimana biar kita itu melihat keseimbangan dalam hidup juga kan, bahwa terkadang kan ada juga kan yang dia itu dikasih harta banyak tapi mungkin sakit-sakitan, terus ada yang dia mungkin hartanya sedikit tapi dia sehat, dan bahkan ada yang dia itu punya ilmu yang banyak gitu loh, tapi dia diganjar dengan harta yang mungkin cukup-cukupan. Kan itu kan terkadang kan keseimbangan yang kita nggak lihat kan. Kita kan melihatnya kadang, oh kok aku sudah berusaha keras tapi hartaku segini. Ada yang dia berusahanya nggak terlalu keras tapi ternyata mendapatkan harta yang banyak. Kan kadang kan kita melihat sesuatu dari sudut pandang kita gitu loh. Sebenarnya biar kita itu nggak membanding-bandingkan. Bahkan tadi yang dibilang Mas Anis itu kita terkadang kan iri juga kan Gus. Nah, apakah kita itu misal kita termotivasi itu apakah kemudian disebut iri juga Gus atau gimana? Ya, jadi begini, tadi kan bagaimana kita memandang harta itu kan gitu kan, dan memandang nikmat Allah secara keseluruhan, bukan hanya rizki itu harta saja. Nah, makanya kan kadang kita berpikir kan 2 sisi tadi. Oh, jangan jadi kaya, nanti hisabnya berat, nanti masuk surganya terakhir kan itu. Ya, di satu sisi sisi yang lain, oh jangan jadi miskin, jangan jadi fakir, karena kalau fakir itu bisa-bisa nanti jadi kafir. Betul, kan. Itu menyikapi itu gimana? Kadal fakru ayyakuna kufron tadi. Nah, kenapa tadi orang fakir itu kok bisa berpeluang menjadi kafir? Itu kan satu, bahwa ketika dia fakir itu dia mudah dibeli imannya, kan itu. Nah, yang kedua, orang fakir ini dia tidak banyak yang tidak melihat sisi-sisi rizki yang lain, nikmat yang lain. Dia hanya mengeluhkan, oh rizkinya sedikit,
nggak punya uang, dia nggak melihat bahwa dia sehat, bahwa dia tidak kena penyakit, bahwa dia bisa gerak, ya kan? Dia bisa berjalan, dia bisa bernafas. Itu semua adalah rizki yang kadang tidak dilihat, sehingga dikatakan kafir itu maknanya kufur nikmat. Sebagian ulama mengatakan kafir di situ bukan keluar dari agama Islam. Kalau dia memang tidak keluar pun, itu bisa kafir. Dalam arti kufur nikmat. Karena dia punya nikmat yang lain, tapi orientasinya harta saja. Sehingga ya dia tidak mensyukuri rizki yang lain berupa kesehatan, berupa anak yang manut, yang soleh dan lain sebagainya, itu tidak dilihat. Ya, dia hanya melihat bahwa kesempitan rizki itu yang kemudian dikeluhkan terus. Berarti nah, ini yang disebut sebagai kafir, dalam arti kufur nikmat. Ya. Artinya orang yang kaya itu tidak melulu orang yang banyak harta, Gus, ya? Atau gimana, Gus? Karena tadi kan misalkan tadi punya anak soleh-soleha, badannya sehat, walaupun rezekinya cukup pas-pasan dulu, Gus. Jadi memang kalau dari sisi hakikat ya, bahwa yang disebut orang kaya itu adalah ghaniyun fi qalbihi. Jadi kaya hati kan itu kan. Jadi kalau kita diberi harta sebanyak apapun, kalau hati ini nggak pernah puas, nggak pernah nerima bahasa Jawanya, nggak pernah nerima, selalu merasa kurang, ya berarti dia tidak pernah merasa kaya. Tapi kalau hatinya ini kaya hati tadi, bahwa dia bersyukur, ya apapun yang diberikan Allah dihargai dan disyukuri, maka dia akan merasa cukup, ya, merasa kaya. Nah, jadi kaya di sini kalau dari sisi kaya secara hakikat ya dalam hati. Tapi kalau orang luar melihat ya yang disebut kaya yang banyak hartanya. Tapi belum tentu orang yang ditanya dianggap kaya itu kemudian hatinya merasa puas dengan hartanya, itu belum tentu. Gus, mungkin saya ini ya tadi saya jadi terpikir, Gus, terkait dengan orang yang mungkin yang dikeluhkan itu harta, terus hartaku kok segini tok gitu, tapi dia nggak melihat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain kan. Kan terkadang kan orang itu jadi terhenti atau jadi nggak berkembang itu kan karena dia memperhatikan kekurangannya. Dia nggak melihat kelebihannya kayak tadi sehat, kemudian dia mungkin punya modal ilmu, punya modal yang sebenarnya tuh bisa dimanfaatkan untuk menuju ke kekayaan tadi lah, namanya mencari harta. Mereka nggak fokus sama itu, tapi fokus sama nasibnya yang nggak dapat harta banyak-banyak itu loh. Kalau kita fokusnya sama yang kelebihannya, kita kan malah kita bisa mengembangkan tadi, misal kita jadi punya kesempatan belajar lebih banyak, karena kita kan sehat gitulah dibanding orang-orang yang lain. Kan akhirnya kan seperti itu juga kan. Mungkin apakah seperti itu juga, Gus? Ya makanya kembali ke hati tadi, karena tadi kita bisa bersyukur, kita bisa memandang nikmat-nikmat Allah yang sebegitu banyak, itu kan berasal dari hati tadi. Makanya ada laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia, kata Allah, itu dalam susah payah. Ya. Kabad itu kalau fathahnya diganti kasroh menjadi kibit, ya kan? Kibit itu kibdah, itu artinya jeruan, rempeloati itu orang Jawa ya. Rempeloati itu bahasa Arabnya kibdah. Jadi kibit itu jeruan, hati. Jadi orang susah atau tidak tergantung hatinya. Pekerjaan yang ringan, kalau gersulo, mengeluh terus, ya berat. Betul. Tapi kalau pekerjaan berat, kok hatinya ikhlas, ringan, dinikmati, ya ringan. Makanya ada kisah ini ketika Sayyidah Fatimah, ya Al-Batul binti Rasulullah SAW. Itu beliau kan sebagai ibu rumah tangga, ya itu biasa nyuci baju, ya ngasai piring, bersih-bersih rumah, ya kan. Itu sampai tangannya itu istilahnya ya kasar itu ya. Nah, dan kecapean kan itu kan. Lalu kemudian beliau mau minta pembantu kepada suaminya Sayyidina Ali, kan nggak enak ya, karena nanti dikira banyak tuntutan ya, istri banyak menuntut. Karena tahu bahwa Sayyidina Ali ini tidak punya kekayaan gitu. Nah, maka akhirnya Sayyidah Fatimah ini matur kepada ayahnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW.
Nah, supaya dikasih pembantu itu. Tapi oleh Rasulullah apakah dikasih pembantu? Ternyata oleh Rasulullah malah dikasih wiridan. Ya, dikasih ijazah. Ya, dikasih ijazah yaitu apa? Membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 sebelum tidur. Ya, sebelum tidur baca itu. Nah, ternyata apa? Besok pagi ketika bangun itu terasa ringan. Jadi pekerjaannya itu sama, beban pekerjaannya sama, tapi ketika hati itu terasa ringan, maka pekerjaan itu menjadi ringan. Jadi wirid itu tadi kemudian yang meluaskan hati kita juga ya harinya. Maka sebenarnya kehidupan dunia ini kalau kita pahami dengan baik tadi, melalui hati yang syukur, melalui pemahaman yang harmoni luas, tadi yang seimbang, yang luas, yang seimbang, itu insya Allah hidup kita ini akan bahagia. Oh iya. Ya. Gus, ini Gus, tentang rezeki Gus ya. Itu rezeki itu sebenarnya jatah makhluk hidup di dunia kan, yang hidup tuh kan. Ya. Itu dibatasi nggak Gus? Artinya setiap orang itu punya jatah masing-masing atau bagaimana? Iya, kan innallaha yarzuqu may yasha tadi. Bahwa Allah memberi rezeki kepada setiap orang itu ya sesuai kehendak Allah kan gitu. Kan kadang gini Gus, mohon maaf Gus, ada orang itu kan sampai siang malam bekerja dalam rangka tadi pengen bahagia, pengen seperti orang lain lah, punya apa gitu kan. Tapi ketika sudah mulai dewasa, mulai tua, malah justru tidak bisa menikmati sakit-sakitan Gus. Itu kan tadi tidak seimbang ya Mas Aldi antara apa dia di dunia dengan akhiratnya itu. Nah itu apakah juga melampaui kodratnya Allah sehingga Allah itu memberikan adab atau memberikan ujian berupa sakit atau gimana Gus? Jadi kalau sebelum nanti bicara tentang takdir rezeki tadi kalau masalah sakit, masalah keluasan dan kesempitan rezeki itu kan fitnatan sebagai ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah kan itu. Jadi bahwa kita diberi keluasan atau kesempitan itu semuanya adalah ujian. Sakit atau sehat juga ujian. Ya. Jadi dalam kalau kita kadang melihatnya kan kalau dapat rezeki itu berkah kan itu. Kalau disempitkan rezeki, wah sial ini. Sambat-sambat ya. Kalau sehat ini berarti dapat karunia. Tapi kalau sakit ini berarti itu. Padahal dalam sudut dalam pandangan Allah istilahnya itu sama saja karena dua-duanya itu kan fitnatan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah tadi. Baik ini maupun ini sama-sama ujian, sama-sama bisa mengantarkan kepada ridho Allah. Kalau dapat rezeki bersyukur ya menjadi ridha Allah, kalau disempitkan rezeki bersabar ya menjadi ridha Allah, atau sebaliknya kalau diberi rezeki kok tidak bersyukur ya menjadi murka Allah, atau diberi kesempitan kok tidak bersabar itu juga menjadi murka Allah. Makanya disindir dalam ayat fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau diberi rizki, diluaskan rizkinya, diberi kedudukan yang mulia, jabatan dan lain sebagainya, dia mengatakan Robbi akroman. Tuhanku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Robbi ahanan. Kalau Allah menyempitkan rizkinya, maka dia ngomong Tuhanku telah menghinakan aku. Kalla, tidak begitu. Balla tukrimunal yatim. Bahkan engkau tidak menyantuni anak yatim, wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan engkau tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Jadi yang disebut rizki yang barokah, ya itu adalah kalau rizki itu menjadi jalan kebaikan. Makanya ada barokah itu ya betul khair itu ya. La ziyadatul khair. Khair tadi kan maknanya kebaikan. Kebaikan itu adalah karunia Allah. Rizki tadi kan itu. Ziyadatul khair berarti bertambahnya karunia Allah ini menjadi jalan kebaikan bermanfaat bagi yang lain maupun menjadi jalan untuk ridho Allah. Jadi satu yang kenapa disebut khair
bahwa rizki itu harus didapat dengan jalan yang baik. Makanya Sayyidina Ali mengatakan karena rizki itu sudah ditentukan Allah, maka fa'ahsin fit tolab. Perbaguslah di dalam mencari rizki itu. Dalam arti carilah rizki yang halal. Karena apa? Karena rizki sudah ditentukan. Kamu mau cari yang haram pun, sebenarnya rizki itu sudah ada jatahnya. Jadi kalau yang haram ini ditinggalkan, ini sebenarnya rizki itu akan datang dengan jalan yang halal. Tapi kita ini buru-buru. Manusia itu sifatnya adalah jahula dan ajula, ya, udah bodoh dan keburu-buru kan itu kan, ya kan, itu sifatnya manusia. Ya, maka dia kemudian buru-buru mengambil dari jalan yang haram. Padahal sebenarnya kalau dia mau tinggalkan yang haram, rizki ini akan tetap datang dengan jalan yang halal. Maka fa'asin fit tolab, karena sudah ditentukan. Maka perbaguslah dalam mengambil rizki. Satu, jadi rizki itu khair kalau dia didapat dari jalan yang baik. Kemudian yang kedua, ditasorufkan, belanjakan untuk hal-hal yang baik pula. Maka disebut ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Ini baik, terus bertambah kebaikannya. Ya, digunakan untuk ketaatan kepada Allah, digunakan untuk berbagi kepada orang lain, digunakan untuk berjuang. Jadi ditulung matur nuwun. Ojo ditulung mentung. Kan itu kan? Ditulung mentung itu gimana? Diberi karunia oleh Allah, digunakan untuk mengkhianati Allah. Untuk maksiat. Untuk durhaka kepada Allah. Itu namanya ditulung mentung. Kudune ditulung matur nuwun. Digunakan harta yang kita dikaruniakan oleh Allah ini untuk kebaikan-kebaikan, untuk ketaatan dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada konsep ini misal kita terima, kasih kan itu. Jadi bukan begitu, terima, kasih. Jadi terima, kemudian kasih. Karena kalau makan terus nggak dikeluarkan juga. Jadi sakit perut kan gitu kan. Nah, Gus, ini menarik Gus, tapi sebelum kita lanjut kita akan jeda iklan yang mau lewat dulu. Di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung Jawa Tengah. Pemirsa Mbah TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar audio Dais dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam
Ini masih bersama Gus Hilmi Wafa dan Mas Aldi. Gus, ini kita ngomong rezeki itu menarik, Gus. Kan gini, Gus, soal ajal, kemudian jodoh, termasuk rezeki itu kan sudah takdirnya Allah itu, Gus. Yeah. Lah, bagaimana kita bisa mengetahui sehingga kita tuh bisa mawas diri, tidak berlebihan dalam rangka tadi mungkin bekerja siang malam, kemudian sampai lupa ibadah. Itu gimana, Gus? Ya, jadi kaitannya tadi dengan apa keseimbangan, harmoni ya. Itu dalam membahas takdir rizki itu juga ada dua aliran, dua kubu ekstrim ya. Yang satu mengatakan rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi adalah kaum fatalis, Jabariyah. Yang dia nggak mau kerja kan, nggak usah kerja, wong rezeki udah ditentukan Allah. Kalau memang rezekinya ya pasti datang kan itu. Itu satu. Yang satu lagi yang Mu'tazilah, ya kita harus berusaha. Kalau kita nggak berusaha nggak dapat rezeki kan itu. Nah ini juga seakan-akan menafikan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan tengah-tengah tadi. Ya jadi bahwa rizki itu sudah ditentukan. Memang ya. Itu masuk dalam kaidah keimanan yaitu iman kepada qadha dan qadar kan itu. Nah qadha itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, tetapi itu bisa berubah. Kalau qadar adalah sesuatu yang sudah terjadi yang tidak mungkin berubah. Atau dalam bahasa lain, qadha ini namanya takdir mu'allaq. Tapi kalau qadar ini adalah takdir mubrom, kan itu. Nah, kalau mubrom udah kita nggak usah bahas kan udah terjadi, kan itu. Nah, sekarang kita bahas yang takdir mu'allaq tadi atau qadha tadi. Nah, kalau kita maknai dalam bahasa yang lebih sederhana, ya bahwa takdir itu adalah ukuran, kan itu. Kadar, gitu. Nah, kalau bahasa Indonesia kan kadar ukuran kan itu kan. Nah, ukuran yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi misalnya ukurannya 5 sampai 10. Maka kita diberi kebebasan oleh Allah, diberi untuk berikhtiar di antara 5 dan 10 ini. Sekeras apapun kita bekerja, tidak akan lebih dari 10. Kita mau duduk-duduk seperti apapun nggak bekerja, tetap minimal 5. Kan gitu kan? Ya. Ini ukuran yang sudah ditentukan Allah. Tetapi tentu ukuran ini, kebebasan ini bukan kebebasan yang mandiri, yang mutlak 100%. Dalam arti kebebasan yang tetap diketahui oleh Allah atas izin Allah, ya. Jadi kehendak manusia itu berada dalam koridor kehendak Allah. Nah, manusia diberi kehendak untuk berikhtiar di sini walaupun berada di dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau Allah tidak mengizinkan pun juga tidak akan terjadi. Nah, jadi itu yang menjadi keyakinan ajaran dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga apa? Sehingga manusia meyakini tentang ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kekuasaan dan kehendak Allah, tapi di satu sisi tidak menghilangkan ikhtiar tadi. Karena memang ikhtiar itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. I'malu ala Dawud syukra. Bekerjalah, hei keluarga Nabi Daud. Padahal keluarganya Nabi Daud ini bapaknya Nabi Sulaiman. Nah, berarti kan kalau keluarganya Nabi Daud ini, anaknya Nabi Daud ini orang terkaya, itu saja masih disuruh bekerja. Masih disuruh bekerja, disuruh berikhtiar. Syukro sebagai bentuk rasa syukur. Kan gitu. Oh, kita diberi tangan, ya kita gunakan untuk bekerja, ya supaya bermanfaat, kan itu. Sehingga dengan niat-niat yang baik seperti itu, maka insya Allah itu akan menjadi jalan kebaikan berupa rizki yang
melimpah, yang barokah dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu istilah ukuran takdir rizki masing-masing orang itu beda-beda. Nah, tadi kalau itu contoh sederhana saja, misalnya 5 sampai 10, ada yang misalnya 3 sampai 8 kan gitu kan. Nah, jadi ibaratnya misalnya 3 sampai 8, yang ini 5 sampai 10 karena ini lahir jebrol anaknya orang kaya, yang ini lahir jebrol dibuang di tempat sampah, ya kan? Nah, tapi kalau dia mau berusaha, ini bisa sampai 8. Yang ini, yang malas-malesan ya hanya 5. Berarti anaknya orang yang tidak punya privilege apapun, ini bisa mengalahkan anaknya orang yang terpandang, yang punya fasilitas. Kalau dia mau berikhtiar. Meskipun ini ikhtiar tentu atas izin Allah, atas kehendak Allah, ya. Tetapi Allah juga memberikan perintah untuk berikhtiar tadi. Dan ukuran tadi kan ukuran yang masalah tadi 5, 10 skala itu kan yang tahu kan hanya Allah. Hanya Allah. Makanya ikhtiar itu kenapa kita mesti ikhtiar? Karena kita nggak tahu takdir kita seperti apa. Itu seperti ketika COVID kemarin. Ketika COVID itu ada orang kalau memang takdirnya kena COVID, mau pakai masker 50 cm di moli kan itu. Itu tetap kena. Kalau takdirnya tidak kena COVID, walaupun nggak pakai masker, sebelahan sama orang kena COVID, itu tetap tidak tertular. Iya betul. Masalahnya kita nggak tahu takdir kita seperti apa. Takdir kita itu kena apa enggak. Kita nggak tahu, maka kita ikhtiar pakai masker yang itu. Makanya ada istilah ikhtiar itu disandingkan dengan tawakal, Gus ya. Iya betul. Karena kan ini kan juga sama-sama nggak tahu nih, kita sama-sama nggak tahu kan lebih baik kita ikhtiar juga. Kan? Iya. Karena siapa tahu, karena kita nggak tahu ya. Siapa tahu dengan kita ikhtiar itu ternyata jadi nggak tertular atau gimana. Gitu. Tapi jangan lupa tawakal. Jangan kita menyandarkan apa yang kita dapat ini kepada kita. Tapi sandarkanlah itu kepada Allah. Itu namanya bersyukur. Kan itu. Setelah tawakal, kemudian dapat hasil, maka kan tawakal kan memasrahkan hasilnya kepada Allah. Kemudian dapat hasil, maka hasil ini disyukuri. Dalam arti disyukuri, satu, disandarkan ini bahwa ini adalah karunia Allah. Kadang orang, ini sulit loh, noto hati seperti ini. Kadang orang kalau udah sukses, dia itu menunjuk dirinya. Ini kalau bukan saya nggak bisa ini. Ini usaha saya. Ini usaha saya. Kalau saya nggak pinter, kalau saya nggak usaha keras, kalau saya nggak ini nggak itu, nggak akan bisa. Nah ini namanya takabur, membesarkan dirinya. Tapi kalau orang bersyukur itu yang dibesarkan Allah. Ini karunia Allah. Ini karunia. Nah, maka ini bedanya antara tahadduts bin nikmah dengan pamer. Iya. Pamer itu takabur. Takabur itu. Iya, tapi kalau tahadduts bin nikmah itu syukur. Kan takabur dengan syukur beda. Iya. Makanya dalam ayat itu fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah maka fahaddits. Ceritakanlah. Maksudnya sebutkanlah kan itu kan. Sebutkanlah itu maksudnya satu menurut penafsiran para ulama yaitu menyebut alhamdulillah. Menyebut memuji Allah. Jadi bukan menyebut dalam arti mencerita-cerita enggak, tapi menyebut pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Makanya biasanya kalau khataman Quran itu kalau sudah sampai wadduha sampai An-Nas, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil azim kan gitu. Nah, wadduha, terus surat berikutnya dibaca begitu lagi kan itu. Nah, kemudian terus begitu. Karena apa? Di situ fahaddits, ada makna fahaddits itu. Sehingga apa? Sehingga setelah membaca wadduha dan seterusnya itu ditutup dengan hamdalah, kemudian ditutup dengan tahlil, ditutup dengan tadi tasbih dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, makna fahaddits di situ adalah bersyukur. Jadi kalau toh dia menceritakan nikmat yang dia dapat, itu tujuannya adalah membesarkan Allah. Jadi ungkapan rasa syukur kepada Allah gitu. Iya, bukan
menceritakan itu untuk membesarkan dirinya. Berarti bukan untuk pencitraan. Nah, iya. Lah, tapi ini kan tipis ini. Iya, Bedanya tipis sekali. Kita nggak tahu, yang tahu hati kita. Maka ini amal hati. Apakah ketika cerita itu dalam rangka membesarkan Allah atau dalam rangka pamer membesarkan dirinya. Meskipun kadang dalam kata-kata itu kita bisa menilai lah. Bisa kelihatan mana yang membesarkan Allah dan mana yang membesarkan dirinya kan itu. Tapi kadang perbedaannya tipis sekali. Nah, makanya itu masuk dalam amal hati. Yang tahu dirinya sendiri. Karena kan kadang di story dia tetap ucap alhamdulillah usaha tidak mengkhianati hasil misalnya gitu kan itu kan. Kan seringnya itu tetap ada alhamdulillah mobil baru. Ya. Alhamdulillah bisa dapat mobil baru dengan usaha seperti ini misalnya kan. Ya kan itu tetap ada aspek dirinya juga kan di situ kan. Nah, jadi makanya perbedaannya tipis sekali. Maka lebih aman ya alhamdulillah itu aja. Udah. Itu lebih aman. Nggak ada embel-embelnya. Ya. Karena apa? Karena menurut penafsiran sebagian ulama yang disebut hadis adalah kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, walaupun sebagian ulama mengatakan hadis itu ya menceritakan nikmatnya. Tapi menceritakan nikmat itu kan kemudian ada dua ini tadi. Apakah hatinya itu dalam rangka membesarkan Allah, berarti dia bersyukur, atau dalam rangka membesarkan dirinya, berarti dia takabur. Dia pamer. Dia pencitraan dan sebagainya kan gitu kan. Nah Gus, ini Gus tentang rezeki Gus. Kan tadi kan jenengan menyampaikan itu sudah ditentukan oleh Allah. Atau sudah ada takdir lah yang di di Allah menyampaikan makhluknya yang takar. Berarti kalau ada manusia yang punya rencana Gus, kayak menabung, kayak bekerja keras biar nanti bisa bikin rumah, bisa menikahi pujaan hatinya, itu gimana konsep itu Gus? Ya enggak apa-apa, di dalam Al-Quran banyak dikisahkan misalnya tentang Nabi Yusuf yang menafsirkan mimpi, ya kan? Kemudian Nabi Yusuf mengatakan nanti 7 tahun ini bisa menanam tanaman dengan baik. Kemudian nanti 7 tahun berikutnya ada paceklik kan itu. Kemudian Nabi Yusuf menyuruh untuk membuat lumbung kan itu sehingga bisa menabung. Ketika nanti terjadi paceklik bisa menggunakan ada stoknya stok yang ada. Ya, itu bagian dari perencanaan. Bagian dari perencanaan. Yang penting apa? Yang penting adalah kita ini menyandarkan tawakal tadi. Menyandarkan segala sesuatu itu kepada Allah. Jadi kita bekerja keras, tapi jangan sampai lalai, jangan sampai kita lupa terhadap semua ini adalah karunia Allah gitu loh. Makanya kan di Al-Quran juga kita diperintah untuk mengucapkan insya Allah. Insya Allah. Ya. Bahwa ketika kita akan melakukan sesuatu, kita mengucapkan insya Allah. Ya. Kalau Allah menghendaki kan itu. Jadi jangan tinggal itu insya Allah. Tapi insya Allah ini kadang sekarang pun sudah jadi maknanya udah jadi meleset kan itu. Jadi kalau bilang insya Allah itu seakan-akan tidak menyandarkan kepada Allah ya, malah jadi kalau janjian insya Allah berarti dia nggak mau hadir kan itu. Padahal insya Allah itu kan sebenarnya dia mau hadir. Tapi kan dia menyandarkan kepada Allah. Tapi kadang kan buat mengelak itu besok datang ya. Insya Allah. Ya insya Allah ya. Tapi insya Allah loh ini loh ya. Mau menolak insya Allah tapi kan takut. Ini seakan-akan dia malah menunjukkan dia itu tidak akan hadir. Tapi dia memanfaatkan kata insya Allah itu. Nah, ini bisa pelecehan ini. Jadi penolakan secara halus itu ya. Karena kan kadang kan kita kan harusnya yang digunakan itu kan insya Allah itu karena kita nggak tahu kedepannya itu bakal terjadi apa, misal tiba-tiba macet, tiba-tiba apa kan kita nggak bisa tepat tapi waktu. perencanaan itu kan ada. Udah ada niat lah. Gus tadi aku pengen bertanya tentang rezeki yang barokah. Karena kan tadi jadi cara mendapatkan rezeki yang berkah itu sebenarnya seperti apa? Karena kan gini, terkadang itu kita menormalisasi sesuatu yang sebenarnya itu salah gitu loh. Misal perusahaan, kita bekerja di sebuah perusahaan itu mungkin ada terindikasi dolim lah sama karyawannya, entah itu terkadang
nggak adil dalam pembagian gaji atau apa, kemudian kita menormalisasi kecurangan-kecurangan juga. Ya karena perusahaan itu dolim sama saya juga dolim lah sama perusahaan. Kan itu kan juga termasuk yang kemudian kecurangan juga kan. Apakah seperti itu dibenarkan kemudian, Gus? Ya tentu tidak. Ya jangan membalas kedoliman dengan kedoliman yang sama. Berarti kan sama saja, sama-sama dolim kalau gitu. Nah jadi memang kembali ke tadi kata khoir tadi, bahwa rizki itu dibahasakan sebagai khoir. Satu, kenapa? Karena untuk mendapatkannya itu harus dengan cara yang baik. Kemudian mentasarufkan atau menggunakannya, memanfaatkan rizki itu juga untuk sesuatu yang baik. Maka ini disebut sebagai rizki yang barokah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kan itu. Jadi makanya sebagian ulama juga mengatakan bahwa rizki yang haram itu bukan rizki. Dari definisi bahwa khair itu maknanya rizki, berarti sesuatu yang haram itu bukan rizki. Berarti rizki yang didapatkan dengan cara yang haram bukan rizki? Bukan rizki menurut sebagian ulama. Ya, menurut sebagian ulama bukan rizki. Karena apa? Misalnya gini, tadi dia berlaku curang. Berarti kan sebenarnya ada hak orang lain. Yeah. Dia mengambil rizki orang lain. Berarti sebenarnya bukan rizkinya. Rizkinya orang lain tapi diambil oleh dia. Nah, berarti kan bukan rizkinya, maka tidak disebut rizki. Karena ini rizkinya orang, bukan rizkinya dia, dolim tapi diambil ya. Kan gitu kan. Nah maka itu dikatakan ini bukan rizki menurut sebagian ulama. Yang kedua tadi kata khoir tadi, bahwa rizki diasosiasikan dengan kata khoir. Maka rizki yang haram itu bukan rizki. Kan itu. Karena sebenarnya itu adalah milik orang lain tapi yang diambil oleh dirinya. Nah, berarti sebenarnya itu bukan rizkinya tapi rizki orang lain. Tapi kan itu kemudian jadi kebaikan untuk dirinya sendiri, Gus. Kalau itu dimaknai sebagai ini kan tapi baik buat diriku gitu loh. Kalau gitu gimana? Enggak. Bukan, makanya fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, tadi disindir tadi. Orang kalau dapat rezeki itu ngomongnya dia dimuliakan oleh Allah. Padahal kalla tidak begitu. Nah, satu, kalau rezekinya itu halal itu berarti baik. Kalau rezekinya dari yang haram berarti tidak baik. Kemudian yang kedua, rizkinya digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk kebaikan, maka itu baik. Kalau digunakan untuk keburukan, ya buruk. Maka itu bukan disebut sebagai sebuah khair. Tidak disebut kebaikan. Kalau diambil dari jalan yang haram, kemudian digunakan untuk yang haram, itu bukan kebaikan. Kalau jalan yang haram tapi digunakan dengan jalan yang halal, Gus. Contohnya gimana Mas Anis? Misalkan tadi ada kita mengambil hak seorang kan, Gus. Tapi buat sedekah, buat majelis taklim atau apapun itulah yang kebaikan. Atau mungkin ada orang yang usahanya itu haram, misal di situ ada karaoke, minum minuman keras atau prostitusi dan sebagainya. Kemudian dia punya anak dipondokkan atau mungkin dia bangun masjid, itu gimana, Gus? Ya. Kalau secara fikih ya menggunakan mentasarufkan dari sumber yang haram, ya haram sebenarnya. Sebenarnya haram. Tetapi kan kita tahu faktanya bahwa itu ada manfaat dan lain sebagainya. Misalnya ya nanti masing-masing ada hisapnya kan itu. Yang buruk ada hisapnya, yang baik juga ada hisapnya. Ya, yang baik ada hisapnya, yang buruk ada hisapnya kan itu. Karena nanti ukuran kebaikan dan keburukan itu kan kadang bias kan itu. Nah, maka masing-masing nanti ada hisapnya. Tetapi kalau dari sisi fikih bahwa mentasarufkan dari sumber yang haram, ya haram kan itu. Tetap haram. Karena kan terkadang punya harapan bahwa karena mungkin aku nggak bisa meninggalkan ini, yang haram inilah, kemudian mentasarufkan dengan yang halal dengan harapan untuk biar nanti itu akhirnya itu baik gitu loh, Gus. Kalau itu gimana? Atau mungkin dia sebenarnya pengen keluar nih dari lingkaran setan ya, tapi dia belum bisa dan dia ikhtiarnya tadi dengan cara mentasarufkan dengan yang baik. Itu gimana, Gus? Ya, jadi itu nanti sudut pandangnya adalah bahwa barangkali itu menjadi jalan hidayah ya, dan lain sebagainya, yang tadi masing-masing ada hisapnya dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita dari sudut pandang hukum, ya kalau dia mau jadi baik,
ya bukan dengan cara menggunakan harta yang haram untuk kebaikan, bukan. Tapi ya berhenti mengambil jalan yang haram itu. Kan gitu. Ya. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kan maknanya bahwa Allah tidak membebani orang itu untuk berbuat kebaikan, untuk beribadah gitu. Maksudnya kalau orang tidak mampu untuk sholat berdiri, maka dia bisa duduk. Kalau tidak duduk ya dia tidur. Begitu juga dalam hal sodako. Allah tidak membebani seseorang harus bersodako, harus berbuat kebaikan apa. Yang penting itu justru tidak berbuat haram. Itu lebih penting. Maka ayatnya ini berbeda. Kalau berbuat kebaikan itu ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Ya. Ittaqullah mastata'tum. Tapi kalau berbuat keburukan itu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Karena apa? Karena menghindari maksiat itu tidak butuh energi, tidak butuh effort. Duduk, diam, sabar, udah aman. Apalagi tidur, Gus ya. Iya, apalagi tidur itu selamat udah. Orang mau maksiat, mau berbuat buruk, mau itu butuh tenaga, butuh biaya, butuh apa? Ya kan? Maka Allah kalau bergerak itu Allah tidak membebani. Sak mampumu kalau bergerak itu. Tapi kalau diam itu ya betul-betul jangan melakukan kan itu, sungguh-sungguh. Makanya jadi kalau berbuat kebaikan itu semampunya. Tapi kalau tidak berbuat maksiat, menghindari kemaksiatan itu sungguh-sungguh. Karena menghindari berbuat maksiat itu seharusnya tidak membutuhkan energi secara gitu. Fisik ya enggak? Iya, ya fisik atau apapun biaya dan sebagainya nggak butuh. Ya, tapi kalau bermaksiat atau mengambil jalan yang haram itu justru butuh apa namanya? Ya, butuh energi yang lebih. Maka dalilnya beda. Nah, maka sebenarnya tirakat itu yang paling utama yaitu menghindari kemaksiatan. Kadang orang kan tirakat itu melakukan sesuatu ibadah apa ya, nah, itu sebenarnya lebih efektif ya dan lebih ditekankan itu adalah menghindari kemaksiatan. Kadang orang tirakat banyak zikir tapi juga pengennya diakui oleh orang lain. Nah, ya, enggak, maksudnya dia banyak zikir tapi di satu sisi dia maksiat. Nah, lebih baik dia menghindari maksiat daripada memperbanyak zikir itu misalnya mau dibanding. Berarti lebih utama kita menghindari sesuatu yang merusak tadi daripada kita mencapai kebaikan-kebaikan itu tadi ya. Iya, karena dalilnya itu ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu untuk kemaksiatan. Tapi kalau yang kebaikan ittaqullaha mastata'tum. Dan Allah la yukallifullah. Allah tidak membebani orang untuk berbuat ibadah yang berat. Semampunya dia kalau ibadah itu. Tapi kalau mencegah kemaksiatan itu Allah tidak mengatakan semampumu enggak. Ya harus mampu. Ya harus mampu. Harus benar-benar usaha. Iya, karena enggak butuh usaha, cukup dia menahan diri. Cukup menahan diri. Oke, Gus, ini menarik, Gus, tapi waktu dibatasi, Gus. Mungkin terakhir pertanyaan tapi nanti jawab singkat, Gus, tentang kan orang barat kan ada konsep namanya slow living. Atau financial freedom. Bagaimana orang itu berbondong-bondong untuk mencari duit materi sebanyak-banyaknya, tapi nanti terus hidup santai. Apakah sesuai dengan konsep Islam tentang slow living atau financial freedom tadi? Ya, kalau Islam itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia. Jadi hidup kita ini bagaimana bermanfaat. Jadi bekerja itu niatnya adalah memberi manfaat, ya kan? Memberi manfaat pada orang lain. Walaupun mungkin, mohon maaf, sudah kecukupan nih. Ya. Tetap bekerja. Tetap bekerja. Tadi kan i'malu ala Dawud syukra. Iya. Bekerjalah keluarga Nabi Daud. Kurang kaya apa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu? Tapi disuruh bekerja sebagai syukur kan itu kan. Nah, jadi kita bekerja itu untuk memberi manfaat kepada orang lain. Orang dagang diniati apa? Menyediakan kebutuhan masyarakat.
Daripada orang pergi jauh-jauh, ini saya buka toko biar orang kalau butuh tuh dekat. Wedine kok ono batine, alhamdulillah. Kan gitu kan? Nah, jadi itu yang disebut bekerja itu ibadah, kan itu. Karena bermanfaat untuk orang lain. Kita bekerja kok niatnya memberi manfaat orang lain, menyenangkan orang lain. Itu beda nanti auranya itu udah beda ketika kita berangkat kerja. Kalau saya berangkat kerja, bos saya seneng, ya toh. Kalau saya bolos, nanti bos saya uring-uringan. Jadi saya mau menyenangkan bos saya. Kalau saya bolos, teman-teman saya kasihan. Saya tak berangkat kerja untuk biar teman saya itu ringan kerjanya, biar seneng kan gitu kan. Beda dengan orang yang saya kerja cari duit, kan gitu kan. Habis itu di jalan macet, akhirnya terlambat, sampai di kantor dimarahi bosnya, gajinya dipotong, stres dia. Kan itu. Stres dipotong, ya udah beda, rasa hatinya udah beda. Nah, Gus, ini karena waktu Gus, mungkin kita akhiri, tapi ada closing statement tentang tema malam ini, bagaimana bisa menjadi pribadi yang punya rezeki, yang barokah, juga bisa menjadi keseimbangan dalam hidup, Gus. Iya, jadi bahwa tadi kita hidup ini supaya bermanfaat bagi manusia, ini akan menimbulkan kebahagiaan untuk diri sendiri maupun kita membahagiakan orang lain. Ketika kita membahagiakan orang lain pun itu akan berdampak pada kebahagiaan diri sendiri. Jadi manusia itu dari lafadz nas ya, an-nas. Ya. An-nas itu satu akar kata dengan anas. Anas fi'il madi ini kata kerja yang artinya bahagia, senang. Maka orang Arab kalau ketemu kan kaifa haluk, apa kabarmu? Anastum, apakah engkau bahagia, apa engkau senang kan gitu kan. Nah, kaifa halukum anastum kan itu. Nah, jadi manusia ini makhluk yang diciptakan untuk bahagia. Bahagia di dunia maupun di akhirat. Maka Allah menciptakan syariat, menurunkan Al-Quran, mengutus Rasul dalam rangka apa? Dalam rangka manusia ini bahagia, selamat dunia dan akhirat. Maka kita menyikapi dunia ini ya dengan syariat Allah, insya Allah kita akan bahagia di dunia. Ya. Tidak harus kaya dalam ukuran orang lain, tapi kaya dalam hati kita. Kemudian nanti di akhirat juga bahagia karena rizki kita yang ada di dunia ini kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, menjadi rizki yang barokah, sehingga inilah yang disebut sebagai bahagia dunia dan akhirat. Amin. Ini yang disebut sebagai seimbang tadi. Ya, seimbang di dunia maupun di akhirat. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus Gus sudah rawuh dan memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Ini Mas Aldi kita sudah semakin terbuka ini pikiran kita tentang rezeki ya. Jadi tidak mengeluh terus ini. Mas Aldi ada tambahan? Cukup Mas Anies. Cukup ya. Oke, pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat Ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Demikian Ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.